Bismillah. Anak-anakku sekalian kelas 6 Usman, alhamdulillah semoga anak sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Kalian sudah beradaptasi 1 tahun ya, belajar seperti ini secara daring. Insya Allah kalian itu adalah generasi milenial 4.0, di mana generasi ini banyak sekali teknologi industri, terutama dalam pendidikan, bermunculan. Nah, anak-anak ini adalah generasi yang dapat menjawab itu semua. Generasi yang bisa mengoperasikan segala macam industri, teknologi, terutama dalam pendidikan, misalkan Zoom ini, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini anak-anak belajar lebih banyak di-upload, insya Allah. Kalian upload di Google Classroom atau link lain nanti ya. Insya Allah menyusul, anak-anak persiapan saja. Intinya selama 1 pekan ke depan kegiatan anak-anak adalah ujian praktek. Ujian prakteknya tetap daring. Generasi 4.0. Itu yang pertama anak. Selanjutnya, kalian tuh bukan generasi corona, tapi generasi 4.0. 4.0 itu di mana banyak teknologi bermunculan, nah anak-anak beradaptasi dengan itu. Anak-anak hebatnya itu di situ sekarang. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, lanjutan kita Bahasa Indonesia, yang sudah kita mulai hari Senin kemarin. Nah, baik anak-anak. Materi kita kali ini adalah menelusuri tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis pada teks fiksi. Baik, kalau materi kita sebelumnya anak-anak membahas teks non-fiksi, sekarang kita akan membahas teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan khayalan dan imajinasi pengarang. Jadi kebalikan dari teks non-fiksi yang beberapa waktu lalu. Nah, lalu dari teks fiksi itu nanti banyak macam ya. Teks fiksi ada novel, ada fabel, ada cerita rakyat, cerpen, banyak sekali prosa fiksi, bacaan-bacaan fiksi, dan tugas kita, materi kita kali ini adalah menelusuri tuturan dan tindakan para tokoh. Tuturan itu berarti ucapan ya, tindakan itu sikap. Tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis. Nah, hal yang harus kita pahami terlebih dahulu di sini adalah kita harus memahami apakah tuturan dan tindakan para tokoh itu dan apakah penceritaan penulis. Nah, ini ada tanda panah ke bawah menunjukkan satu cerita. Cerita yang Pak Bayu tunjukkan di sini adalah cerita yang menunjukkan cerita ini menggunakan cara penceritaan penulis. Contohnya, kita baca bersama. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Yoga berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School ICAS wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetensi ini Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil Yoga terbiasa belajar dengan belajar ataupun kursus. Tiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah.
Baik anak-anak, kita amati teks fiksi ini. Siapa tokoh yang disebutkan di sini? Tokoh yang disebutkan adalah Yoga, ya, berumur 15 tahun, dari keluarga sederhana, ayahnya tukang sol sepatu. Sol sepatu itu membenarkan sepatu itu ya, Nak ya. Artinya anak-anak, kita dapat memahami tokoh Bismillah. Anak-anakku sekalian kelas 6 Usman, alhamdulillah semoga anak sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Kalian sudah beradaptasi 1 tahun ya, belajar seperti ini secara daring. Insya Allah kalian itu adalah generasi milenial 4.0, di mana generasi ini banyak sekali teknologi industri, terutama dalam pendidikan, bermunculan. Nah, anak-anak ini adalah generasi yang dapat menjawab itu semua. Generasi yang bisa mengoperasikan segala macam industri, teknologi, terutama dalam pendidikan, misalkan Zoom ini, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini anak-anak belajar lebih banyak di-upload, insya Allah. Kalian upload di Google Classroom atau link lain nanti ya. Insya Allah menyusul, anak-anak persiapan saja. Intinya selama 1 pekan ke depan kegiatan anak-anak adalah ujian praktek. Ujian prakteknya tetap daring. Generasi 4.0. Itu yang pertama anak. Selanjutnya, kalian tuh bukan generasi corona, tapi generasi 4.0. 4.0 itu di mana banyak teknologi bermunculan, nah anak-anak beradaptasi dengan itu. Anak-anak hebatnya itu di situ sekarang. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, lanjutan kita Bahasa Indonesia, yang sudah kita mulai hari Senin kemarin. Nah, baik anak-anak. Materi kita kali ini adalah menelusuri tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis pada teks fiksi. Baik, kalau materi kita sebelumnya anak-anak membahas teks non-fiksi, sekarang kita akan membahas teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan khayalan dan imajinasi pengarang. Jadi kebalikan dari teks non-fiksi yang beberapa waktu lalu. Nah, lalu dari teks fiksi itu nanti banyak macam ya. Teks fiksi ada novel, ada fabel, ada cerita rakyat, cerpen, banyak sekali prosa fiksi. Bacaan-bacaan fiksi, dan tugas kita, materi kita kali ini adalah menelusuri tuturan dan tindakan para tokoh. Tuturan itu berarti ucapan ya, tindakan itu sikap. Tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis. Nah, hal yang harus kita pahami terlebih dahulu di sini adalah kita harus memahami apakah tuturan dan tindakan para tokoh itu dan apakah penceritaan penulis. Nah, ini ada tanda panah ke bawah menunjukkan satu cerita. Cerita yang Pak Bayu tunjukkan di sini adalah cerita yang menunjukkan cerita ini menggunakan cara penceritaan penulis. Contohnya, kita baca bersama. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga.
Yoga berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School ICAS wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetensi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar tanpa belajar ataupun kursus. Tiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Baik anak-anak, kita amati teks fiksi ini. Siapa tokoh yang disebutkan di sini? Yoga, ya, berumur 15 tahun, dari keluarga sederhana, ayahnya tukang sol sepatu. Sol sepatu itu membenarkan sepatu itu ya, Nak ya. Artinya anak-anak, kita dapat memahami tokoh Wat itu adalah ya tentunya rajin ya kan. Rajin, pantang menyerah karena keadaan. Karena keadaan keluarganya sederhana, tidak kaya, tapi dia berhasil menjuarai OSN 2011. Itu artinya dia rajin, pantang menyerah. Nah, yang kita pahami dari sini anak-anak, kita dapat memahami tokoh Yoga, tokohnya bernama Yoga, karakternya rajin, pantang menyerah. Latar ya, latar itu adalah tempat, nah. Tempat atau waktu atau suasana, di situ disebutkan di Yogyakarta. Kita dapat memahami beberapa unsur dalam teks fiksi itu dari cara penceritaan penulis. Jadi di sini penulis langsung menceritakan tokoh Yoga, ya kan? Yang sederhana, dari keluarga sederhana, memiliki prestasi, memiliki karakter pantang menyerah. Kita lanjutkan. Kemudian kita harus memahami juga tuturan dan tindakan tokoh. Apakah itu? Nah, ini adalah contoh teks fiksi yang cara yang digunakan untuk kita memahami teks fiksi ini itu menggunakan tuturan dan tindakan para tokoh. Nah, salah satu ciri teks fiksi menggunakan tuturan dan tindakan para tokoh untuk menggambarkan tokohnya, menggambarkan wataknya, menggambarkan tempatnya, menggambarkan keadaannya, itu adalah, perhatikan, biasanya terdapat dialog-dialog antar tokoh. Jika pada teks fiksi itu ada dialog-dialog antar tokoh, itu berarti cara yang digunakan adalah menggunakan tuturan dan tindakan para tokoh. Untuk kita mengetahui tokohnya siapa, wataknya bagaimana, terus latar tempatnya di mana, misalkan begitu ya. Kita baca contoh teks fiksi yang ini, nak. Jangan mencontek ataupun bekerja sama. Jika di antara kalian diketahui melakukan kecurangan, maka nilai kalian akan Ibu anggap 0. Kalian mengerti? Dari sini, menurut kalian yang ngomong ini siapa, nak? Ibu guru, ya kan? Nah, ini adalah dialog antara ibu guru dan muridnya berarti. Nah, ini adalah indikasi atau ciri cerita ini menggunakan cara tuturan dan tindakan para tokoh untuk kita mengetahui unsur-unsurnya. Kita lanjutkan. Ucap sang guru memperingatkan. Semua terdiam tanpa ada yang berani menyahut. Mereka memilih sibuk mengerjakan soal ujian mereka. Diam-diam Mita memergoki Dera, mengambil kertas contekan dari sakunya. Jangan mencontek, bisik Mita menasihati. Tetapi Dera menatap Mita sinis, tak menghiraukan kata-katanya. Ujian berikutnya, Dera masih melakukan hal yang sama. Lagi-lagi dirinya mencontek. Nah, di sini
adalah menggunakan cara tuturan dan tindakan para tokoh. Artinya di situ ada tuturan tokoh, dialog tokoh, dan tindakan tokoh. Sehingga dari itu kita dapat mengetahui tokoh-tokohnya siapa aja. Pertama di situ ada Bu Guru, ada Mita, ada Dera. Dapat kita ketahui di situ tokoh Ibu Guru itu berarti tegas ya, tidak mengizinkan satupun muridnya mencontek, bersikap tegas. Berarti sifat gurunya tegas. Kemudian sikap Mita adalah peduli dengan temannya karena menasehati Dera yang ingin mencontek. Sedangkan Dera adalah murid yang tidak jujur, berarti dia mencontek. Itu anak-anak. Nah, sekarang ini adalah tujuan menelusuri tuturan tindakan tokoh dan penceritaan penulis. Jadi cara yang tadi kita bahas di atas memiliki tujuan. Tujuannya adalah mengetahui informasi dari cerita dan unsur-unsur dalam cerita tersebut. Nah, dari tuturan dan tindakan tokoh, dari penceritaan penulis secara langsung, anak-anak, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari teks fiksi. Seperti kita ketahui, unsur dari teks fiksi itu ada tokoh, ada wataknya, ada latar, ada tema, ada amanat, ada konflik, ada alur. Kita bahas satu persatu secara cepat, anak-anak. Tokoh itu adalah pemeran dalam cerita. Nanti ada pemeran tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh sentral yang selalu menjadi pusat perhatian. Berarti kan? Tokoh utama adalah yang selalu menjadi pusat perhatian. Dan nanti di soal-soal ujian itu adalah suruh menentukan tokoh utamanya siapa. Yang selalu menjadi pusat perhatian ya. Tokoh utama, nanti ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Protagonis itu yang mendukung jalannya cerita, yang baik lah ya. Yang antagonis adalah yang menolak jalannya cerita dengan baik. Artinya yang menentang. Kalau ada tokoh pasti ada watak, anak-anak. Watak adalah sifat tokoh gambarkan penulis. Banyak sifat tokoh, ada yang sombong, ada yang jujur tadi, ada yang tegas ibu gurunya, ada yang peduli seperti Mita tadi. Tokoh ada watak. Kemudian ada latar. Latar adalah segala tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam cerita. Itu latar. Ada tema. Tema itu anak-anak adalah masalah pokok yang mendasari cerita. Misalkan ada sirahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sudah tahu semua pasti. Menurut kalian itu temanya apa? Masalah pokok yang mendasari cerita. Masalahnya. Nabi Ismail yang sangat patuh. Jadi di situ kepatuhan seorang anak kepada Allah, kepatuhan seorang anak kepada ayah. Temanya itu sebenarnya. Seperti Malin Kundang ya. Judulnya Malin Kundang, anak-anak. Di situ adalah masalahnya apa? Masalahnya itu adalah durhaka anak kepada ibu. Jadi anak yang durhaka temanya. Malin Kundang, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi adalah anak yang patuh. Nabi Ismail itu menjalankan perintah ayahnya, perintah Allah. Masalah pokok yang mendasari cerita adalah tema. Kita cepat anak-anak, kurang 5 menit. Amanat itu pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Konflik adalah permasalahan yang terjadi antar tokoh. Nanti ada konflik batin, ada konflik fisik. Kalau konflik batin itu dipendam, kalau konflik fisik itu akan terjadi kontak fisik, bertengkar. Alur adalah jalannya cerita, ada alur mundur. Mundur itu berarti menceritakan masa lalu. Misalkan sudah dewasa ya, masa kecilnya. Begitu. Baik, itu tadi anak-anak materi baru kita
Silakan di modul yang kelima anak-anak kerjakan tentang pikiran dan tindakan para tokoh dan penceritaan penulis. Karena ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham. Silakan, masih ada waktu 4 menit lagi. Mas Faiz. Mas Faiz. Tidak di unmute. Anak-anak ada yang disampaikan? Paham nggak anak-anak? Paham ya? Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Anak-anak, Pak Bayu cukupkan sekian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan anak-anak. Dan mohon maaf apabila Pak Bayu ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.